Liu Doulo menjadi makhluk jiwa selama 100.000 tahun. Ratu Kematian. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengorbankan diri saya untuk Bibi Dong. Hanya karena saya telah melintasi waktu. Saya sudah dalam keadaan sekarat. Dan saat ini Bibi Dong berdiri tidak jauh dari saya, mengawasi perjuangan terakhir saya yang sekarat. Dalam situasi seperti ini, saya merasa tidak bisa melarikan diri. Karena saya tidak bisa menghindari serangan ini, maka lebih baik saya mencari cara lain untuk hidup. Cacingnya semimpi. Karena bisa mempertahankan kesadaran dengan cara pengorbanan, menetap dalam tubuh manusia, dengan kekuatan mental dan vitalitas yang sama. Mengapa saya tidak bisa menahan rasa sakit yang hebat, menopang tubuh saya yang hancur? Anda ingin cincin jiwa dan tulang jiwa saya, kan? Tidak perlu Anda bergerak, saya akan mengorbankan diri saya sendiri. Aku berada di atas. 8 pasang mata hijau gelap dingin-dingin mengunci Bibi Dong. Sebuah gelombang mental milik seorang raja langsung menerobos ke dalam pikiran Bibi Dong dengan kasar. Apakah manusia menginginkan kekuatanku? Bibi Dong terkejut besar. Ini adalah pertama kalinya Ratu Laba-Laba Kematian yang selama ini dikejarnya, secara aktif berkomunikasi dengannya. Binatang jiwa berusia 100.000 tahun setidaknya setara dengan manusia tingkat 95 ke atas. Penguasa binatang jiwa tingkat Doulo, tertanam dalam jiwa mereka adalah kebanggaan yang ekstrem. Begitu terdesak, mereka seringkali tanpa ragu memilih untuk melindungi diri sendiri, tidak akan membiarkan manusia menang. Inilah alasan mengapa dia selalu tidak berani menekan terlalu keras. Kini laba-laba tua ini tampaknya telah pulih ke masa kejayaannya. Tidak hanya tidak menyerangnya, malah berinisiatif untuk berkomunikasi. Bibi Dong tidak memberikan respon. Tubuhnya tegang, energi jiwa berputar diam-diam, siap untuk melarikan diri kapan saja, menghadapi Desperate Huang yang berada di puncak kekuatannya. Dia tidak memiliki peluang sama sekali untuk membalas dendam. Dia harus bersabar, tidak boleh mati di sini. Karena pemburuan gagal, maka dia hanya bisa merencanakan jangka panjang. Aku melihat niat mundur Bibi Dong. Suara mental kembali disampaikan, dengan sedikit ejekan. Kamu tidak perlu tegang. Sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu, ketika kamu pertama kali memasuki latihan di pinggiran ngarai kematian, aku sudah memperhatikan pupil Bibi Dong menyusut. 10 tahun yang lalu, saat itu dia masih seorang perawan. Untuk menembus batas jiwa suci, dia datang sendirian ke ngarai kematian. Untuk mendapatkan cincin jiwa ke-7 dari kematian Ju Huang. Apakah dia sudah mengawasi dia saat itu? Meskipun kamu lemah saat itu, namun jiwa senjatamu menarik perhatian kematian. Jiwa senjata Raja Laba-Laba muncul pada manusia. Sungguh tidak biasa. Sejak kamu mengambil cincin jiwa ke-7 dan pergi, kamu tidak pernah muncul lagi. Hilangnya kamu sudah bertahun-tahun. Aku bahkan mengira kamu sudah mati di luar sana. Mendengar itu, wajah Bibi Dong yang awalnya waspada tiba-tiba menjadi pucat. Segera matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Dulu dia kembali ke kuil jiwa senjata dengan cincin jiwa ke-7 dengan semangat. Namun dia dinodai oleh makhluk jahat Qian Zhenjina. Dipenjara di ruang tertutup yang tidak terlihat cahaya matahari. Bahkan dipaksa melahirkan wanita yang dianggapnya sebagai aib. Sampai dia belajar menyamar. Belajar mengubur kebencian di dalam hati. Hanya setelah itu, pria itu menjadi lengah. Menghapus tahanan rumahnya. Kemudian, dia berlari seperti orang gila ke kota pembunuhan. Mengabaikan dirinya dalam pembunuhan yang tiada henti. Sepertinya aku telah menyentuh beberapa hal yang tidak menyenangkan. Kuku besarku mengetuk lembut dinding batu, mengeluarkan suara nyaring seperti logam bertemu. Suara tiba-tiba berubah, menjadi penuh makna. Tapi ketertarikanku padamu tidak hanya pada jiwa bela dirimu, lebih pada aura yang mengingatkanku pada masa lalu. Kepala besar saya sedikit maju, menatap tajam aura raksasa Bibi Dong. Ekspresi Bibi Dong membeku. Warisan dewa raksasa. Ini adalah rahasia terbesarnya. Kesempatan yang didapatnya setelah bertahan hidup di kota pembunuhan, juga merupakan kekuatan terbesarnya untuk membalas dendam pada ras malaikat. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu. Bagaimana mungkin binatang jiwa ini bisa merasakannya? Saya sangat menikmati ekspresi Bibi Dong saat ini. Maka saya melanjutkan pertunjukan saya yang sempurna. Bagaimanapun, saya juga adalah barang antik yang telah hidup di benua ini selama 100.000 tahun. Sisa kekuatan ilahi yang kecil ini, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Ketika raksasa terbang ke dunia dewa 30.000 tahun yang lalu, aura jahat dan megah itu, saya masih ingat dengan jelas sampai sekarang. Sampai di sini, saya sengaja berhenti sejenak. Suara saya menjadi sedikit menggoda. Hanya saja saya tidak menyangka aura raksasa akan muncul lagi. Sepertinya kamu sudah mendapatkan pengakuan warisan dari dewa raksasa. Hanya saja belum secara resmi memulai ujian dewa. Biarkan saya berpikir. Raksasa dan malaikat adalah musuh bebuyutan. Syarat untuk memulai ujian raksasa atau hambatan terbesarnya, seharusnya ada hubungannya dengan suku malaikat.
Bibi Dong benar-benar terdiam. Jika aura raksasa masih bisa dianggap sebagai kepekaan yang tajam, maka hubungan dengan suku malaikat pasti bukan kebetulan. Syarat untuk membuka tempat rahasia raksasa adalah perlu menelan jiwa pemilik jiwa senjata 6 sayap. Dia tahu betul makhluk jiwa ini sebenarnya apa. Aku melihat ekspresi Bibi Dong yang seolah melihat hantu. Dalam hati merasa senang. Tidak perlu memandangku dengan tatapan seperti itu. Selama puluhan ribu tahun ini, aku juga tidak pernah melihat orang lain yang mendapatkan warisan raksasa. Sayangnya mereka terlalu bodoh dan terlalu sombong. Belum tumbuh dewasa. Sudah dihancurkan oleh keturunan dewa malaikat. Tapi kamu tidak meragukan, di dirimu, Bibi Dong, aku melihat suatu sifat yang sebelumnya tidak dimiliki oleh para penerus raksasa. Kebencian yang ekstrem dan kesabaran yang ekstrem. Di dirimu, aku melihat harapan yang sebenarnya. Bibi Dong menekan gelombang emosinya yang mengamuk. Suaranya serak saat mulai berbicara. Harapan apa untuk menjadi dewa? Jiwa binatang berusia 100.000 tahun memang kuat. Tapi nasib kita sudah ditentukan tragis. Entah hancur dalam bencana langit yang terjadi setiap 100.000 tahun, atau menjadi cincin roh bagi kalian manusia. Mengenai transformasi dan perbaikan, itu hanya berarti menyerahkan semua kekuatan, menyerahkan nyawa kita ke tangan manusia yang serakah. Itu hanya mencari jalan mati. Aku tidak ingin mati di bawah bencana surgawi, juga tidak ingin mati tanpa nilai. Bibi Dong menyipitkan matanya. Dia sudah mulai menduga niatku. Namun, dugaan itu terlalu gila. Membuatnya tidak berani percaya apa yang sebenarnya ingin kau katakan. Aku menatapnya dari atas. 8 kaki babi yang panjang sedikit menyusut. Ia membuat sikap mengangkat tangan yang sangat manusiawi. Aku ingin bekerja sama denganmu. Aku akan membantumu menjadi dewa. Kau memperlakukanku dengan cara yang lebih tinggi. Kau tidak berniat menginginkan cincin jiwa dan tulang jiwa milikku, kan? Tidak masalah. Aku bisa memberikannya padamu. Asalkan kau setuju dengan syaratku. Aku bahkan bisa mengorbankan diriku untukmu. Mata Bibi Dong menyusut saat mendengar pengorbanan. Itu adalah cara pengorbanan yang paling ekstrem bagi binatang jiwa. Berarti secara sukarela melepaskan hidup, mengabdikan jiwa dan kekuatan tanpa syarat kepada manusia. Tapi Bibi Dong tidak terbawa suasana. Sebaliknya, dia semakin waspada menatapku. Kamu adalah penguasa ngarai kematian ini. Mengapa kamu rela mengorbankan diri untuk seorang manusia? Saya mendengus pelan. Di dalam mata besar itu, terlihat rasa jengkel dan jijik yang sangat manusiawi. Karena kamu terlalu mengganggu. Selama setahun penuh, kamu seperti lalat yang tidak bisa diusir dan tidak bisa dibunuh. Setiap beberapa hari sekali datang mengganggu saya. Hari ini menyebar racun, besok memasang jebakan. Lusa mengundang roh binatang lain untuk berpesta di sini. Saya telah hidup selama 100.000 tahun. Belum pernah melihat manusia yang sepertimu begitu mengganggu. Sudut bibir Bibi Dong sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia dibenci oleh roh binatang dengan alasan seperti ini. Dia mengalihkan pembicaraan. Suaranya menjadi sedikit putus asa. Lagi pula, dengan kecepatan pertumbuhanmu, sepertinya dalam beberapa tahun lagi kau bisa mencapai level di atas ke-95. Saat itu, Yang Mulia benar-benar akan menjadi cincin jiwa milikmu. Karena toh sama saja mati, lebih baik langsung saja menggunakan nyawa Yang Mulia untuk meraih kesempatan melampaui dunia dewa. Kata-kata ini masuk akal. Ada kesombongan seorang yang kuat, dan juga ada kompromi terhadap kenyataan. Namun Bibi Dong masih belum sepenuhnya melepaskan kewaspadaan. Aku tidak percaya kamu akan begitu mudah mempercayai aku. Begitu pengorbanan selesai, kamu hanya akan tersisa sehelai jiwa. Saat itu jika aku tidak menepati janji, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar. Jadi aku punya cara yang lebih aman. Saat pengorbanan dilakukan, aku akan menyuntikkan sumber jiwa ke dalam tulang jiwa yang dihasilkan. Tulang jiwa adalah entitas, juga merupakan tempat tinggal jiwaku. Jika kamu ingin mengkhianati, aku bisa kapan saja meledakkan sumber jiwa di dalam tulang jiwa. Bibi Dong, kamu seharusnya sangat paham akan konsekuensinya. Mendengar kata-kata itu, Bibi Dong mengedipkan matanya sedikit, dengan cepat menghitung dalam hati, menempatkan jiwa di dalam tulang jiwa. Sebagai dewa iblis, ini memang merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh jiwa binatang. Jika itu adalah gelar biasa, Doulo mungkin benar-benar akan terjebak oleh ini. Namun, makhluk bodoh Bibi Dong tertawa dingin di dalam hati. Kamu terlalu meremehkan kekuatan dewa. Ketika saya mewarisi sisa jiwa dari satu tulang jiwa dewa raksasa, menghapusnya akan semudah membalikkan telapak tangan. Memikirkan hal ini, di mata Bibi Dong melintas sekilas kecerdikan yang sulit terdeteksi. Namun di permukaan, dia mengangguk dengan serius. Baik, aku setuju. Selama aku mencapai alam Tuhan, aku pasti akan membawamu terbang bersama. Itu sudah disepakati. Dalam hati aku tertawa. Terjebak, wanita ini memang percaya diri.
Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Yang ingin aku lakukan adalah mengorbankan jiwaku. Sepenuhnya menyatu dengan jiwa senjata Bibi Dong. Dengan begitu, aku menjadi bagian dari jiwa bela diri Bibi Dong. Bahkan bisa dibilang, aku adalah bagian dari jiwanya. Ketika saatnya tiba, jika dia ingin menghapusku, kecuali dia ingin hancur bersamaku. Karena kita sudah sepakat, mari kita mulai. Aku tidak akan berbicara lebih banyak. Jika tidak segera mengorbankan, maka keadaan yang pura-pura kuat itu akan terbongkar. Dalam sekejap, sebuah medan magnet berdarah yang mengerikan meledak dengan cepat dari diriku sebagai pusat, seketika menutup seluruh sarang. Ini adalah perangkap aktif dari binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Medan magnet yang dominan langsung mengikat ruang ini. Tubuh besar saya mulai terbakar, menjadi energi yang paling murni. Arus deras mengalir dengan liar ke dalam tubuh Bibi Dong. Bahkan karena hubungan yang sama, energi ini lebih jinak dari yang dibayangkan Bibi Dong. Sebuah cincin jiwa yang berkilau dengan cahaya merah aneh perlahan berkumpul dan membentuk di bawahnya. Karena ini adalah pengorbanan aktif saya. Cincin jiwa berusia 100.000 tahun yang awalnya membutuhkan beberapa hari bahkan beberapa bulan untuk diserap, hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, benar-benar menyatu dengan Bibi Dong. Ketika energi terakhir kembali tenang, di dalam sarang, Bibi Dong yang selama ini duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Inilah kekuatan cincin jiwa berumur 100.000 tahun. Bibi Dong melihat tangan sendiri. Sudut bibirnya terangkat, sebuah tawa bangga yang penuh percaya diri. Raja Kematian, akhirnya, kamu menjadi batu loncatan bagiku. Setelah aku menyelesaikan ujian Dewa Raksasa, yang pertama akan aku gunakan sebagai persembahan adalah jiwamu. Namun senyumnya belum sempat sepenuhnya mekar. Tiba-tiba membeku di wajahnya, sebuah rasa kehilangan berat yang kuat. Datang tanpa peringatan, itu adalah perasaan ketidaksesuaian antara kesadaran dan tubuh. Apa yang terjadi? Bibi Dong terkejut. Secara naluriah ingin mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh dahi. Namun yang terangkat justru kaki kirinya. Bibi Dong dengan ketakutan menyadari, tubuhnya seolah memiliki pemikirannya sendiri. Bahkan dengan santainya meregangkan tubuh. Bahkan memutar lehernya, mengeluarkan suara retak yang nyaring. Segera setelah itu, suara yang seharusnya terperangkap dalam tulang jiwa tiba-tiba terdengar di kedalaman pikirannya. Inikah tubuh manusia? Meskipun sedikit rapuh, tetapi terasa cukup baik. Hanya saja daging di punggung dada ini agak berat, tidak terlalu terbiasa. Pada momen ini, Bibi Dong hanya merasa seperti disambar petir. Sebuah rasa malu dan kemarahan yang belum pernah ada sebelumnya, meluncur ke puncak kepalanya. Bagaimana kau bisa mengendalikan tubuhku? Bukankah kau seharusnya ada di dalam tulang jiwa? Pergi, keluar dari sini, menghadapi teriakan Bibi Dong yang histeris. Aku yang sudah berhasil mengambil alih tampak sangat tidak bersalah dan menyebalkan. Tulang jiwa, apakah aku pernah bilang aku ada di dalam tulang jiwa? Kau menghitungku. Bibi Dong berusaha keras untuk merebut kembali kendali atas tubuhnya. Namun dia menemukan bahwa jiwa pertamanya, Ratu Laba-Laba Kematian ternyata terikat erat dengan jiwaku. Sama sekali tidak bisa dipisahkan. Jangan bilang begitu, kita akan mitra kerja. Aku mengangkat tangan, dengan wajah tidak bersalah menjawab di lautan jiwa. Mengenai mengapa aku bisa mengendalikan tubuhmu, aku juga tidak terlalu jelas. Mungkin karena kecocokan kita memang terlalu tinggi. Bagaimanapun juga, kau adalah kuning kematian. Aku juga adalah kuning kematian. Kita semua adalah satu keluarga. Tubuhku adalah tubuhmu. Apa yang perlu dipisahkan? Kamu dan aku. Apalagi aku sudah memberikan nyawaku untukmu. Aku akan membunuhmu. Bibi Dong merasa hancur. Namun setelah Bibi Dong mengalami pelampiasan kehancuran yang singkat, Bibi Dong mencoba merebut kembali tubuhnya dengan paksa. Tiba-tiba, bayangan pemakan jiwa permata kuning di belakang Bibi Dong perlahan-lahan sudah digantikan oleh seekor laba-laba raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, memancarkan aura yang lebih dingin dan menyeramkan. Pemakan jiwa permata kuning, tepat pada saat jiwa senjata beralih. Perasaan aneh tidak bisa mengendalikan tubuh itu tiba-tiba menghilang. Ternyata makhluk ini bergantung pada keberadaan laba-laba Raja Kematian. Selama saya beralih ke Raja Permata Pemakan Jiwa ini, dengan menekan atribut kekuatan jiwa yang sama sekali berbeda, saya bisa merebut kembali kendali tubuh. Permata Kematian Kuning, kau pada akhirnya hanyalah parasit. Tunggu sampai saya punya tangan kosong. Saya punya banyak cara untuk mengurusmu. Namun dia tidak tahu bahwa, saat ini di sisi lain lautan jiwanya, saya sedang berbaring dengan nyaman di kedalaman jiwanya. Melihat ekspresi Bibi Dong yang seolah berkata saya menang, tidak bisa menahan tawa. Wanita bodoh. Benar-benar mengira dia bisa mengendalikanku. Itu adalah temanku. Tidak ingin berebut kendali denganmu. Meskipun sekarang aku menyatu dengan jiwa bela diri Ratu Laba-Laba, secara teori memiliki hak akses yang sangat tinggi, tapi Bibi Dong adalah pemilik asli tubuh ini. Jika keduanya bersaing untuk kendali,
atau dua kekuatan jiwa kuning yang sangat berbeda, bertarung di dalam meridian. Satu-satunya hasilnya adalah meridian putus. Bahkan bisa meledak dan mati. Jika Bibi Dong meledak, aku juga akan ikut hancur. Karena dia menginginkan rasa aman yang ilusif ini, maka berikan saja padanya. Jangan begitu galak. Bukankah ini sudah aku kembalikan padamu? Suaraku yang malas kembali terdengar di dalam pikiran Bibi Dong. Meskipun Bibi Dong telah merebut kembali kekuasaan, tetapi niat membunuh di dalam hatinya tidak berkurang sedikit pun. Diam, sebaiknya kau berdoa agar aku tidak pernah menemukan cara untuk memisahkanmu. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. Pemisahan tidak mungkin dilakukan. Dalam hidup ini, pemisahan tidak mungkin dilakukan. Jika kau berani memikirkan hal itu, aku akan mengajakmu untuk hancur bersamaku. Bibi Dong menatap dengan tajam. Tidak ada yang menjawab. Tapi dia juga tidak mencoba menyerangku dengan kekuatan mental. Ayo, kataku, Xiaotong, jangan hanya marah saja. Kali ini kau berani memasuki ngarai kematian. Selain memburu aku, kau juga harus menambahkan cincin jiwa untuk jiwa senjata keduamu. Jiwa penyerang, kan? Lalu apa? Aku bisa membantumu. Ngarai kematian telah dikuasai oleh kerajaan ini selama ribuan tahun. Di mana binatang jiwa memiliki umur tertinggi? Di mana atribut binatang jiwa paling cocok? Tidak ada orang di dunia ini yang lebih tahu daripada aku. Mendengar ini, tatapan Bibi Dong sedikit bergetar. Ngarai kematian penuh dengan bahaya. Medannya rumit, seperti labirin. Meskipun dia sangat kuat, namun jika ingin menemukan kecocokan yang sempurna dalam waktu singkat, mencari roh jiwa dengan usia tinggi dari cincin jiwa kuning seperti mencari jarum di lautan. Di rawa Fugu yang berjarak 3 mil, di sana ada seekor laba-laba iblis bawah tanah berusia 60.000 tahun. Makhluk itu ahli dalam menyembunyikan diri dan menyerang tiba-tiba. Kemampuan cincin jiwanya pasti akan memberikan kejutan besar bagi cincin jiwa kuningmu. Dan yang paling penting, bajingan itu memanfaatkan saat saya terluka 6 bulan yang lalu. Aku sudah lama tidak suka padanya. Sudut bibir Bibi Dong sedikit bergerak. Jadi ini adalah balas dendam pribadi. Namun laba-laba raksasa berusia 60.000 tahun ini memang merupakan binatang jiwa tingkat tinggi yang sangat langka, dengan atribut yang terkenal karena kontrol yang aneh. Jadi kecocokan biji jiwa sangat baik. Sebaiknya kamu tidak bermain-main. Setelah lama, Bibi Dong menarik napas dalam-dalam. Tenang, membantumu sama saja dengan membantiku. Aku masih berharap kamu bisa menjadi dewa dan membawaku terbang. Bibi Dong mendengus dingin dan menunjukkan jalan. Aku menunjukkan rute kepada Bibi Dong sesuai dengan ingatan bola jiwa kuning. Si Tian Mengbingcan memilih Ho Yu Hao yang belum dewasa. Harus diberi makan dengan susah payah. Bro, sejak awal sudah menjadi karakter level tinggi yang dilatih. Inilah cara yang benar untuk menang dengan mudah. Setengah bulan kemudian, di kedalaman ngarai kematian, ada hujan. Dengan terakhirnya gelombang kekuatan jiwa hitam yang liar diserap ke dalam tubuh. Bibi Dong yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Gelombang kekuatan jiwa yang sangat menakutkan berpusat pada dirinya. Batu-batu di sekitarnya seketika hancur menjadi debu. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, di bawah petunjukku yang seperti cheat di seluruh peta. Kini jiwa senjata keduanya adalah jiwa permata kuning. Sudah dilengkapi dengan 5 cincin jiwa berkualitas tinggi yang berusia 10.000 tahun. Kekuatan jiwanya semakin melesat, langsung mencapai puncak level ke-96. Bagaimana rasanya, Nona Sentes saya? Saat itu, saya muncul dari dalam tubuh Bibi Dong, dan sosok saya mirip persis dengan Bibi Dong. Ini adalah teknik jiwa ke-8 dari jiwa senjata pertama Bibi Dong, Ratu Jaring, tubuh ganda Ratu Jaring. Meskipun tubuh ganda memiliki kekuatan 100% dari tubuh asli, namun tubuh ganda itu sendiri tidak memiliki kecerdasan, memerlukan perhatian dari tubuh asli untuk mengendalikan. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sengit, menggunakan dua pikiran sekaligus seringkali merupakan kesalahan besar. Jadi teknik hebat ini seringkali mengalami kelemahan dalam praktik. Namun sekarang mengendalikan tubuh ganda ini, sempurna mengatasi kelemahan ini. Dalam setengah bulan proses berburu ini, setiap kali Bibi Dong menyerap cincin jiwa dalam keadaan paling rentan, dia akan melepaskan hasil dari tubuh ganda laba-laba. Dengan tubuh ganda yang aku kendalikan, tidak hanya tidak perlu analisis dari Bibi Dong, bahkan dalam kecepatan reaksi dan dalam banyak hal, lebih kuat daripada Bibi Dong yang menggunakan dua pikiran sekaligus. Ini setara dengan memiliki sebuah harta super yang sepenuhnya aman, dan memiliki 100% kekuatan tempurnya. Jika sebelumnya aku terpaksa menerima parasit ini, maka sekarang Bibi Dong harus mengakui, aku adalah cheat yang membuat ketagihan. Namun saat itu Bibi Dong berbalik dan berkata padaku untuk kembali ke kuil jiwa. Namun dia melihat aku saat ini bersandar tanpa bentuk. Dua kaki panjangku saling bersilangan, mengangkat kaki dengan santai, bergoyang-goyang, satu tangan di udara seolah menangkap sesuatu. Terlihat seperti preman jalanan.
Bibi Dong melihat pemandangan ini, menggeram dengan gigi terkatup. Bangunlah. Itu tubuhku. Meskipun hanya tubuh kloning, kamu tidak boleh berpose dengan cara yang tidak tahu malu seperti ini. Tidak ada yang melihat. Apa salahnya bersantai sedikit? Meskipun aku mengeluh di mulutku, aku tetap mengendalikan tubuh bagian untuk duduk, diam dan duduk dengan baik. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan saat aku menyerap cincin jiwa. Apa yang kamu lakukan? Aku bingung. Apa yang aku lakukan? Bukankah aku hanya menjaga kamu dari samping? Bibi Dong menarik napas dalam-dalam. Apakah menjaga perlu menyentuh tubuhku? Dalam setengah bulan ini, selama proses berburu dan menyerap, setiap kali dia berada dalam keadaan meditasi mendalam, dia selalu merasakan sepasang tangan menjelajahi tubuhnya. Bagi Bibi Dong yang memiliki pengalaman menyakitkan seperti itu, setiap sentuhan tubuh tanpa izin adalah larangan yang tidak boleh dilanggar. Maksudmu aku menyentuh kakakmu? Kamu terlalu berlebihan? Ya, aku hanya memeriksa peredaran meridian dan penggabungan tulang jiwa milikmu. Kecepatanmu menyerap cincin jiwa terlalu cepat. Energi jiwa mengamuk di dalam meridian. Bagaimana jika terjadi masalah? Aku mengamati Bibi Dong dari atas ke bawah. Dalam pandanganku, hanya jenis laba-laba betina yang penuh duri, yang bisa disebut sebagai kecantikan sejati. Dan kamu bahkan tidak memiliki satu pun bulu baja yang layak. Hanya manusia dengan selera aneh yang menganggapnya menarik. Bagi saya, menyentuhmu sama saja dengan menyentuh sepotong daging babi. Selain bisa digunakan sebagai wadah, aku tidak memiliki sedikit pun keinginan duniawi terhadap tubuh ini. Bibi Dong tertegun, meskipun penjelasanku sangat merusak pandangan dan mengandung serangan pribadi yang kuat. Namun setelah mendengar kata-kata ini, beban besar yang selalu menggantung di hati Bibi Dong, ajaibnya jatuh ke bumi. Semoga saja begitu, jika aku menemukan sedikit niat buruk darimu. Bahkan jika harus mengorbankan kekuatan jiwa, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku melambaikan tangan. Kalimat itu seketika berubah menjadi titik cahaya yang menyebar. Aku kembali ke lautan jiwa Bibi Dong. Dengan cepat Bibi Dong kembali ke. Namun saat dia baru saja menginjakan kaki di gerbang kota, dia mendengar berita bahwa untuk mengejar roh binatang berbentuk biru perak berusia 100.000 tahun, Qian Zhenji terluka parah oleh Tang Hao dan melarikan diri kembali ke Istana Paus. Berjalan di jalan menuju Istana Paus, wajah Bibi Dong tampak serius. Namun di dalam hatinya dia tertawa gila. Bibi Dong mendorong pintu dan masuk. Di atas ranjang yang lebar, Qian Zhan tampak pucat seperti kertas. Dan di samping ranjang, Qian Daoliu dan Jing Edolo sedang menunggu di kiri dan kanan. Melihat Bibi Dong masuk, Qian Daoliu perlahan berbalik. Bibi Dong, selama lebih dari setahun ini, kemana kau pergi? Paus terluka parah, istana jiwa. Suasana menjadi tegang. Sebagai seorang perawan suci, kau malah menghilang. Bibi Dong sedikit membungkuk. Di wajahnya terlihat sedikit rasa bersalah dan khawatir. Kembali ke murid besar. Selama setahun ini pergi sendirian ke lembah kematian untuk berlatih. Mencari kesempatan untuk terobosan. Begitu keluar dari pelatihan, langsung mendengar bahwa guru mengalami musibah. Murid sangat cemas. Segera kembali. Di mata Qian Daoliu muncul sedikit keheranan. Tempat itu dikenal sebagai zona terlarang bagi para master jiwa. Bahkan dia pun tidak ingin sembarangan memasuki tempat itu. Kamu telah melakukan terobosan. Bibi Dong sedikit melepaskan aura. Meskipun dia hanya menunjukkan tingkat 91, menutupi kekuatan sebenarnya dengan aura dari jiwa pemakan. Namun itu cukup untuk menggoyahkan dua orang tua yang hadir. Doulo berjudul, kamu benar-benar telah melangkah ke tahap ini. Bagus, sangat bagus. Jiwa senjata kembar yang naik pangkat di usia semuda ini. Meskipun Doulo Sunji terluka, selama kamu ada, masa depan istana jiwa api kami masih ada. Bagaimana dengan guruku? Bibi Dong melihat ke arah Qian Zhenji yang terbaring di tempat tidur. Kekhawatiran di matanya hampir meluap. Qian Daoliu menghela napas. Sementara itu, nyawanya berhasil diselamatkan untuk sementara waktu. Namun, untuk pulih sangat sulit seperti mengolah tembaga dan besi. Libido kini terluka parah. Kamu adalah perawan suci. Urusan di kamar Paus sementara waktu akan kamu tangani. Setelah meninggalkan kamar tidur Paus, Bibi Dong kembali ke istana perawan suci. Baru saja kembali ke kamar, aku langsung memaksa menggunakan teknik jiwa ke-8 dari Zhu Huang. Aku keluar sendiri. Aku mengendalikan sosok Zhu Huang yang anggun. Dengan wajah jijik meludahkan kue lezat yang ada di mulutnya ke tanah. Apa benda rusak ini? Tidak ada rasanya. Hanya sekadar menelan seonggok udara. Aku menunjuk ke piring kue osmanthus yang terlihat sangat menggoda saat itu. Mengeluh kepada Bibi Dong yang sedang merenung. Teknik jiwa ini hanya terlihat mengesankan, tapi tidak berguna. Tidak ada rasa. Bahkan tidak bisa merasakan panas atau dingin. Bibi Dong melirikku dengan dingin. Dia sama sekali malas untuk menghiraukanku. Orang kuning yang kadang-kadang gila ini, apakah kamu mendengar aku berbicara?
Aku langsung mendekat ke depan Bibi Dong, melihat diriku yang lain yang begitu dekat. Bibi Dong mengusap-usap pelipisnya. Jika kamu benar-benar bosan, kembali saja ke laut jiwa dan tunggu di sana. Aku sekarang butuh ketenangan untuk berpikir. Rencana selanjutnya, aku mengendalikan sosokku, duduk dengan santai di kursi, mengangkat kaki. Apa yang perlu dipikirkan dari rencana ini? Setelah dua orang tua itu pergi, kamu masuk dan menelan dia dengan jiwa senjata. Mengatakan itu mudah. Situasi Qian Daoliu itu, jika dia menemukan aku membunuh anaknya, berapa persen kamu pikir aku bisa keluar hidup-hidup dari kota jiwa senjata? Itulah sebabnya aku menunjukkan kekuatanku tadi, untuk membuktikan padanya bahwa aku lebih berharga daripada Qian Sunji. Selama nilainya cukup besar, mungkin aku bisa mendapatkan sedikit harapan. Jika aku kalah dalam taruhan ini, ya sudah, biar ikan mati jaring putus, asalkan bisa membunuh binatang itu. Bahkan jika aku bersembunyi di alam rahasia Roshasha, takkan pernah muncul kembali. Aku juga akan menerimanya. TSK, TSK, TSK. Penuh kebencian dan dendam. Aku menggelengkan kepala. Kalimat itu tiba-tiba berubah menjadi titik-titik cahaya yang menghilang. Bibi Dong mengira aku akhirnya tenang. Namun detik berikutnya, sebuah rasa pusing yang familiar dan membuat frustrasi tiba-tiba menyerang. Kontrol tubuh seketika berpindah. Bibi Dong mengeluarkan raungan marah di lautan pikirannya. Kamu gila ya? Tubuh ganda sudah kuberikan padamu. Kenapa kamu masih merebut tubuhku? Aku sudah bilang, tubuh ganda itu sampah. Makan tidak ada rasanya. Di dunia nyata, Bibi Dong dengan sangat alami mengulurkan tangan cantiknya, mengambil sepotong kue osmanthus. Dengan anggun memasukkannya ke dalam bibir merahnya, mengunyahnya perlahan. Aku menyipitkan mata dengan wajah terpesona. Ini baru benar. Lembut, manis, dan harum. Inilah rasanya hidup. Kamu merebut tubuhku hanya untuk makan sepotong kue. Aku sudah memberimu nyawaku. Makan sedikit tidak ada salahnya. Lagi pula kamu tidak perlu tubuh untuk berpikir. Pinjam sedikit tidak apa-apa. Bibi Dong terdiam. Tapi juga tidak ingin berbicara dengan aku yang kadang-kadang gila ini. Lagi pula hanya makan sedikit saja. Segera dia juga menenangkan pikirannya. Memikirkan rencana selanjutnya. Taman belakang kuil perawan. Aku mengendalikan tubuh Bibi Dong. Berjalan perlahan. Namun saat itu, aku melihat sosok kecil berwarna emas. Sedang mengintip dengan hati-hati. Seolah ragu untuk mendekati laut jiwa yang dalam. Bibi Dong yang awalnya menutup mata tiba-tiba membuka matanya. Itu seperti melihat sesuatu yang kotor dan ingin mengusirnya. Namun aku tidak menghiraukannya. Menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, aku muncul di depan Qian Renshu yang sedang bersiap untuk melarikan diri diam-diam. Qian Renshu terkejut dan berteriak. Ketika dia melihat orang di depannya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ibu, aku tidak sengaja. Namun, teguran yang dia bayangkan tidak datang. Aku mengendalikan tubuh Bibi Dong. Perlahan-lahan aku berjongkok. Wajahku justru menunjukkan rasa ingin tahu dan senyuman lembut. Adik kecil, siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi di sini? Tersesat. Ibu bahkan tidak mengenaliku. Dan dia bahkan tersenyum padaku. Dia memanggilku adik kecil. Sementara itu, Bibi Dong benar-benar meledak. Dia tidak bisa menahan pemandangan ini. Bahkan jika tubuhnya dikendalikan oleh orang lain, menunjukkan sedikit kasih sayang kepada anak itu. Itu membuatnya merasa jijik. Jangan sentuh dia, jauhkan dia dariku. Kembalikan tubuhku. Bibi Dong berusaha merebut kembali kendali tubuhnya. Namun kali ini saya dengan mantap menguasai posisi utama. Jangan berisik, saya sedang membantumu membuka jalan. Saya melihat di dalam serpihan ingatanmu. Gadis kecil ini adalah kesayangan Qian Daoliu. Jika Qian Daoliu melihatmu menunjukkan kasih sayang ibu karena kekecewaan, dia akan menganggap ini sebagai takdir. Meskipun Qian Zhan telah meninggal, Qian Daoliu, demi perasaan cucunya, demi stabilitas istana jiwa, dia tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Jika kau benar-benar membencinya sampai ke tulang, hingga ingin dia mati, kenapa kau tidak bertindak? Aku menyuruhmu diam, kembalikan tubuhku. Bibi Dong yang terkena titik sakit benar-benar kehilangan akal. Bibi Dong di luar, tiba-tiba meledak dengan aura mengerikan berwarna hijau tua. Bibi Dong tidak peduli lagi. Dia ingin merebut kembali kendali atas tubuhnya. Aku tidak menyangka reaksi Bibi Dong begitu lambat. Saat seperti ini, berganti jiwa bela diri bisa berakibat fatal. Ini demi kebaikanmu, pergi. Bibi Dong sudah tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Itu adalah kekuatan jiwa dari permata jiwa yang dingin dan dominan yang menghantam jalur energi dengan ganas. Mencoba mengeluarkan jiwaku. Begitulah, dua kekuatan jiwa dari jiwa bela diri bertabrakan tanpa ampun. Di dunia nyata, sebuah gelombang udara yang mengerikan meledak dari dalam tubuh Bibi Dong, menggulingkan Qian Renshu yang tidak bersiap-siap ke tanah. Kemudian Bibi Dong jatuh ke belakang dengan tegak. Qian Renshu pingsan, tidak sempat merasakan sakit.
Dia berlari dan merangkak ke depan, terjatuh di atas tubuh Bibi Dong. Air mata mengalir deras. "Mama, ada orang. Cepat, ada orang." Papa pingsan. Di kedalaman lautan jiwa, aku mengusap kesadaran yang hampir hancur. Melihat Bibi Dong yang terjatuh tidak jauh. Tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Wanita ini benar-benar gila. Sekarang sudah baik. Dia benar-benar membunuh dirinya sendiri. Meskipun prosesnya agak mengerikan, tapi hasilnya tampaknya lebih baik dari yang diperkirakan. Untuk menyelamatkan ibunya yang tiba-tiba sakit, Qian Renshu menangis dengan sangat sedih. Jika gambar ini sampai ke telinga Qian Daoliu, rencana pengorbanan ini sempurna. Sementara itu, di dalam taman, 5 penyembah roh cahaya, Doulo meluncur keluar dari kegelapan, seketika mendarat di samping Qian Renshu. Setelah memastikan Qian Renshu tidak mengalami cedera internal, roh cahaya menembakkan sebuah anak panah berwarna biru es ke udara. Di atas aula paus meledak menjadi bunga es yang indah. Hanya dalam beberapa detik, Qian Daoliu dan Doulo yang terkejut tiba di Taman Katedral Perawan. Roh cahaya segera memberitahukan apa yang baru saja terjadi kepada Qian Daoliu. Sementara perhatian Doulo yang terkejut, tertarik oleh gelombang kekuatan jiwa Bibi Dong. Tangan Doulo menggantung di atas Bibi Dong, merasakan sejenak, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Tingkat 96. Bagaimana mungkin? Dia belum genap 30 tahun, kan, kakak? Di usia ini, Tang Chan pada masa itu, juga tidak memiliki tingkat kultivasi seperti ini, kan? Qian Daoliu tidak berkata apa-apa. Namun, keterkejutannya tidak kalah dari keterkejutannya. Dia melangkah maju dengan cepat. Satu tangan menempel di dahi Bibi Dong. Kekuatan jiwa yang besar perlahan-lahan disalurkan. Dengan intervensi kekuatan jiwa Qian Daoliu, dua kekuatan yang sedang bertarung itu tiba-tiba berhenti bergerak, bersatu menghasilkan dea tolak. Kakak, bagaimana? Sanji pernah memberitahuku. Dia memiliki jiwa bela diri kembar. Dia tidak tahu apa yang terjadi tahun ini. Mendorong kekuatan jiwa hingga tingkat 96. Peningkatan kekuatan terlalu cepat, dasar yang tidak stabil, ditambah dengan dampak jiwa bela diri kembar. Dia mengalami dampak balik dari kekuatan jiwa, yang menyebabkan kebingungan pikiran, ingatannya terganggu. Saat itu, Qian Rushu mendekat dengan mata merah. Hati-hati menarik ujung baju Qian Daoliu. Kakek, mama, dia baru saja bertanya siapa aku. Apakah dia benar-benar tidak ingat Suer? Melihat tatapan penuh harap dari cucunya, hati Qian Daoliu sedikit tergerak. Kebencian antara Bibi Dong dan Qian Sunji adalah duri di hati Qian Daoliu. Meskipun selama bertahun-tahun, Bibi Dong seolah-olah telah sepenuhnya melepaskan masa lalu, tetapi dia selalu khawatir Bibi Dong akan membalas dendam setelah kekuatannya semakin besar. Namun, jika Bibi Dong kehilangan ingatan, seorang yang memiliki jiwa senjata kembar, dengan kekuatan menakutkan tingkat 96, bukankah ini adalah senjata paling sempurna dari kuil jiwa senjata, dan juga ibu yang paling sempurna bagi Zuer? Memikirkan hal ini, kerutan di dahi Qian Daoliu yang sebelumnya ketat perlahan-lahan mengendur. Dia berjongkok dan dengan lembut mengelus kepala Qian Rushu. Suer, jangan takut. Ibumu hanya karena berlatih terlalu keras, mengalami cedera di kepalanya. Jadi dia sementara lupa beberapa hal. Ini mungkin adalah hal yang baik. 3 hari kemudian, saat Bibi Dong terbangun di kuil perawan, aku akan memarahimu. Wanita ini, hanya karena hal sepele. Apakah perlu sampai mengancam nyawaku? Itu adalah kesalahanmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu merebut tubuhku? Dan sebelumnya, aku hanya perlu mengganti permata jiwa untuk mendapatkan kembali kendali. Kenapa kali ini tidak bisa? Omong kosong sebelumnya. Itu adalah hal yang tidak perlu aku jelaskan padamu. Kau pikir dengan sedikit kekuatan mentalmu, bisa menekan jiwa aku yang sudah berusia 100.000 tahun. Dan kau tidak bisa menganggap pengorbananku sebagai modal untuk bertindak semau hatimu. Mendengar aku mengungkapkan semua ini secara terbuka, kemarahan di dalam hati Bibi Dong semakin membara. Ternyata kau sudah merencanakan ini sejak awal. Seandainya aku tahu seperti ini, aku seharusnya tidak menerima pengorbananmu. Terlambat untuk menyesal. Aku mengorbankan diriku untukmu agar bisa menjadi dewa. Bukan untuk menemanimu dalam drama kesedihan ibu dan anak. Aku lebih peduli pada hidup dan matimu daripada dirimu sendiri. Hanya dengan menjadikan gadis kecil itu sebagai pelindungmu, rencana balas dendammu selanjutnya akan memiliki toleransi kesalahan. Jika tidak, sekali gagal, Qian Daoliu, orang tua gila itu pasti akan merobekmu. Kebetulan kita berdua dalam keadaan gangguan mental yang intermittent. Meskipun kamu menikam Qian Zhan di hadapannya, aku hanya perlu mengendalikan tubuh dan berpura-pura gila sambil berteriak beberapa kalimat. Aku tidak mengenalnya. Tanda tangan untuk ditinggalkan. Agar cucu perempuan memiliki seorang ibu, kemungkinan besar dia juga akan menahan hidungnya dan mengakuimu. Tidak tahu malu, Bibi Dong marah hingga dadanya bergetar hebat.
Saat kita berdua saling berhadapan di dunia spiritual, pintu kamar perlahan dibuka. Qian Renshu dengan hati-hati mengintip masuk. Dia membawa semangkuk bubur obat yang mengepul panas. Wajah kecilnya penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan. Melihat Bibi Dong yang sudah membuka mata, matanya langsung bersinar. "Ibu, apakah kamu sudah bangun?" Kakek bilang, "Kamu perlu istirahat. Aku sudah membuatkanmu bubur." Melihat pemandangan ini, rasa dingin di mata Bibi Dong tiba-tiba muncul. Namun sebelum dia sempat berbicara, rasa pusing yang familiar kembali menyerang. Bibi Dong terkejut. "Beraninya kamu?" Detik berikutnya, kedinginan di mata Bibi Dong tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ekspresi lembut dan bingung. "Adik kecil, siapa kau?" Qian Renshu mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya ada rasa pahit, dan juga kebahagiaan yang luar biasa. Jika tidak ingat masa lalu, apakah itu berarti ibu juga akan melupakan kebencian terhadapku? "Ibu, aku adalah Zuer. Aku adalah putri Anda." "Putri, aku tidak ingat. Apakah aku punya seorang putri?" Ada. Zuar dengan cemas ingin membuktikan kesalahannya. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk membantuku. Namun dia takut akan ditolak seperti sebelumnya. "Tapi kali ini tidak. Aku membiarkannya memegang lenganku." "Anda terlalu terburu-buru dalam berlatih. Tidak sengaja terjerumus, sampai melukai otak Anda." "Ibu, minumlah bubur." Aku membuka mulut dan meminum bubur, bahkan menunjukkan senyuman hangat. "Terima kasih." Ucapan terima kasih Zuer ini seketika menghancurkan semua pertahanan Qian Renshu. Air mata berputar di pelupuk mata, namun tetap keras kepala tidak mau mengalir. Takut merusak kehangatan yang sulit didapat ini. Sementara itu, di luar pintu, Liu Jing berdiri dalam bayangan mengamati keadaan di dalam ruangan. Sepertinya dampak dari jiwa ganda benar-benar melukai ingatan asalnya. Di dalam ruangan, semangkuk bubur segera habis. Aku menjelati sudut bibirku dengan rasa ingin tahu. Lalu mengangkat kepala dan mengajukan pertanyaan yang paling mematikan. "Suar, jika aku adalah ibumu, siapa ayahmu? Dia kemana?" Kenapa saya tidak memiliki sedikit pun ingatan tentang pertanyaan ini? Qian Renshu langsung terdiam. Dia panik menundukkan kepala. Dia terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Ayah itu ada di saat Qian Renshu tidak tahu harus berbuat apa. Suara Qian Daoliu langsung terdengar di kepalanya. "Suar, jangan takut, kamu hanya perlu menunjukkan sedikit kesedihan. Katakan padanya, ayahmu sudah meninggal." Meskipun Qian Renshu tidak mengerti mengapa harus mengutuk ayahnya mati, tetapi karena kepercayaan mutlak kepada kakeknya, dia tetap melakukannya. "Ibu, ayah sudah meninggal." Saya menunjukkan rasa simpati dan penyesalan yang mendalam di wajah saya. Dengan lembut memeluk Qian Renshu, perlahan-lahan menepuk punggungnya. "Maafkan aku, Renshu, jangan menangis. Ini salah ibumu. Ibu seharusnya tidak bertanya." Bibi Dong yang sebenarnya melihat dirinya memeluk anak itu, mual sampai hampir muntah. "Apa kamu sudah cukup bermain? Usir dia. Segera, jangan terburu-buru. Bagian utama baru saja dimulai. Kita harus memberi tanda tangan. Tinggalkan pertunjukan lengkap. Buat dia yakin bahwa kamu benar-benar gila, dan bukan berpura-pura, kan? Suer, dan siapa nama ayahmu? Kenapa aku berusaha memikirkan? Otakku justru kosong. Dan siapa namaku? Suer, lalu, siapa namamu?" Serangkaian pertanyaan ini menghujani Qian Renshu seperti meriam. Qian Renshu panik. Secara naluriah menjawab pertanyaan yang paling sederhana. "Namamu Bibi Dong." "Namaku Qian Renshu." "Bibi Dong Qian Renshu." Aku bergumam pada diriku sendiri. Kemudian tubuhku bergetar hebat. "Qian, cepat, giliranmu." Aku seketika menarik kembali kendali atas tubuhku. Meskipun Bibi Dong yang sebenarnya sudah mengutukku 10.000 kali dalam hati, demi rencana sialan itu, dia hanya bisa beradaptasi di dalam istana yang awalnya hangat. Bibi Dong tiba-tiba mendorong Qian Renshu yang ada di pelukannya. Pasangan mata ungu yang awalnya bingung dan lembut itu, seketika digantikan oleh warna merah darah yang menyala. Ledakan tanpa ampun dari aura pembunuh. "Qian Zhan, cepat!" Qian Renshu langsung terkejut dan terjatuh ke tanah karena aura menakutkan itu. Bahkan lupa untuk berhenti menangis. Sosok Qian Daoliu muncul di depan Qian Renshu seperti dewa. Jiwa bela diri 6 sayap mengeluarkan cahaya ilahi. Secara paksa menahan aura pembunuh yang menyelimuti. Bibi Dong menandatangani. Liu Yisheng melaporkan dengan tegas. Gelombang suara yang mengandung dampak mental langsung menusuk ke dalam pikiran Bibi Dong. Di bawah dampak ini, cahaya merah di mata Bibi Dong perlahan memudar. Tubuhnya sedikit bergetar. Lemah bersandar di kepala tempat tidur. Pernah melihat pemuja besar. Qian Daoliu menatapnya dalam-dalam. Ternyata, hanya dengan menyebut Qian Sunji, Bibi Dong yang penuh kebencian itu akan kembali. "Apa yang baru saja kau lakukan?" Qian Daoliu bertanya dengan sengaja. "Tadi saya tidak ingat. Saya hanya ingat kepala saya sangat sakit."
Lalu saya melihat Dewa Agung. Saya perlu istirahat. Tolong bawa orang itu pergi. Saya tidak ingin melihat dia mendaftar. Liu mendengar hal itu tidak hanya tidak marah, malah diam-diam merasa lega. Jenis gangguan mental yang bersifat intermittent ini, kadang lembut dan lupa, kadang mengungkapkan kebencian, sangat sesuai dengan ciri-ciri yang terobsesi, dan jiwa yang rusak. Qian Daoliu berbalik dan mengangkat Qian Rushusuer yang sudah ketakutan. Ayo kita pergi, ibumu kondisinya masih tidak stabil, perlu istirahat. Tunggu sampai dia baik-baik saja baru kita lihat dia. Seiring dengan hilangnya aura suci malaikat itu, saraf tegang Bibi Dong akhirnya melonggar. Bagus sekali aktingnya, terutama tatapan jijik itu. Sungguh luar biasa. Sekarang Qian Daoliu pasti sudah percaya sepenuhnya. Kamu sudah mengalami gangguan mental. Inilah yang kamu inginkan. Membuatnya merasa aku adalah orang gila yang bisa meledak kapan saja. Tentu saja hanya pembunuh dengan penyakit mental yang tidak perlu menanggung konsekuensi. Dan kamu juga melihat reaksi Qian Daoliu barusan. Dia tidak menyalahkanmu. Dia akan berpikir selama kamu bisa menyembuhkan penyakitmu, kamu bisa menjadi ibu yang baik untuk Zuer. Bibi Dong terdiam sejenak. Harus diakui, meskipun aku, si laba-laba tua, sudah menurun, tetapi pemahamannya tentang sifat manusia memang mengerikan akurat. Lalu bagaimana? Tentu saja selanjutnya adalah makan dan minum. Makan dan minum. Kesempatan baik untuk tidak berada di rumah. Dalam beberapa hari ke depan, Qian Renshu sesekali akan diam-diam datang ke kuil perawan, berpura-pura tidak sengaja tertangkap. Saya tetap dengan tatapan dingin yang sama. Dia langsung berlari. Jika Bibi Dong menunjukkan tatapan bingung, dia akan mendekat. Kami berdua bergantian muncul, selama setengah bulan berturut-turut. Bahkan Qian Daoliu dan Jinga juga sangat percaya bahwa Bibi Dong terjebak dalam obsesi ini, dan juga selama waktu ini. Luka Qian Sunji sudah stabil. Qian Daoliu dan Jinge juga tidak selalu berada di samping. Bibi Dong merasa waktu sudah tepat, bersiap untuk bertindak, namun saat ini saya tidak merespons. Bibi Dong mengira saya berpura-pura mati, tapi saya mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Bibi Dong. Kamu telah membunuh Qian Sunji. Langkah selanjutnya adalah membuka rahasia raksasa. Apakah kamu berniat menggunakan kekuatan dari raksasa untuk menghapusku secara langsung? Mendengar kata-kata itu, hati Bibi Dong terasa berat. Dia memang memiliki rencana itu di dalam hatinya. Tidak ada yang mau memiliki jiwa yang tidak terkontrol di dalam tubuhnya. Terungkap apa yang ada di pikirannya. Dia pun tidak berpura-pura lagi. Jadi, kau berencana untuk terus menyimpan nyawa makhluk itu, untuk mengancamku. Tidak, Bibi Dong. Kau seharusnya mengerti. Masalah terbesar di antara kita adalah krisis kepercayaan. Aku tidak percaya kau akan membiarkanku setelah menjadi dewa. Kau juga tidak percaya aku akan benar-benar membantumu. Kecuali kita mengikat perjanjian darah jiwa 2000. Itu akan menjadi satu kesatuan yang sebenarnya. Dua jiwa hidup dan mati bersama. Mata Bibi Dong menyusut tiba-tiba. Hidup dan mati bersama. Ini berarti, dia akan kehilangan kendali mutlak atas jiwanya selamanya. Ini lebih menyeluruh daripada parasit. Bibi Dong secara naluriah ingin menolak. Itu tidak mungkin. Jika begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu terus saja menjadi perawan sucimu di sini. Oh, ngomong-ngomong, aku dengar Qian Sunji baru-baru ini pulih dengan baik. Nanti, kamu tebak setelah dia sembuh. Menemukan Bibi Dong yang kehilangan ingatan. Apakah dia akan muncul dengan pemikiran aneh lagi? Dong, apakah kamu tidak ingat aku? Aku adalah guru terhormatmu. Ruangan itu terbenam dalam keheningan yang mematikan. Setelah lama, Bibi Dong menarik napas dalam-dalam. Di dalam kedua matanya yang ungu, melintas kilatan kegilaan yang tegas. Baiklah, aku akan datang. Bukalah hatimu. Jangan melawan. Di kedalaman lautan jiwa, kematianku. Jiwa-jiwa para raja dan jiwa Bibi Dong bergabung tanpa ragu. Di dunia nyata, tubuh Bibi Dong bergetar hebat. Tidak tahu sudah berapa lama. Ketika cahaya terakhir menghilang, Bibi Dong perlahan membuka matanya. Saat itu dia bisa merasakan dengan jelas. Di dalam jiwanya ada bekas yang tak terhapuskan. Selama dia memikirkan sesuatu, dia bisa merasakan emosi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Selamat untukmu, Dong-Dong kecil. Sekarang kita benar-benar tidak akan terpisah dalam hidup dan mati. Sudut bibir Bibi Dong bergetar sedikit. Secara otomatis menyaring omong kosong saya. Karena kontrak telah dibuat. Kamu juga harus memenuhi janji. Tentu saja, demi keamanan. Aku masih punya satu rencana. Aku mengendalikan tubuh Bib Dong. Berjalan dengan percaya diri menuju katedral Paus. Sambil berjalan, pikiranku berputar. Nanti saat masuk ke kamar tidur, aku akan mengendalikan tubuh babi untuk mencari Qian Renshu. Dan kamu tetap di kamar tidur, mengantar Qian Zanji pergi. Tapi aura dari tubuh yang terpisah tidak bisa disembunyikan dari para kuat. Jika itu adalah tubuh yang terpisah sebelumnya, memang tidak bisa disembunyikan.
Tapi kita baru saja melakukan penggabungan jiwa dan darah. Sekarang tubuh babi raja sudah sama persis dengan tubuh aslinya. Selama Qian Daoliu si tua itu tidak mendekat, pemeriksaan pun tidak akan menemukan celah. Dan jika Qian Zunji mati, kamu adalah satu-satunya harapan generasi muda. Juga satu-satunya kerabat Qian Renshu. Kita hanya perlu memberikan Qian Daoliu jalan keluar. Dia pasti akan terpaksa menginjaknya. Kamu sebenarnya apa sih? Jika makhluk jiwa berusia 100.000 tahun seperti kamu begitu tidak tahu malu, penuh tipu daya, licik dan jahat, manusia hampir tidak mungkin memburu keberadaan seperti ini. Kamu terus saja mencaci. Tak lama kemudian, Bibi Dong tiba di luar kamar tidur Paus. Melihat bahwa itu adalah perawan suci. Pengawal di luar juga tidak berani menghalangi. Bibi Dong tidak berkata apa-apa, langsung berjalan cepat masuk. Segera, cincin jiwa ke-8 tiba-tiba bersinar. Aku mengendalikan sosok yang muncul bersamanya. Aku mengulurkan tangan dan perlahan mencubit lenganku, lalu menyentuh pipiku. Sensasi nyata itu, suhu tubuh yang hangat itu, bahkan aroma harum yang samar di udara bisa tercium dengan jelas. Ternyata setelah darah jiwa, tingkat kesamaan tubuh ganda ini lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Saya mengagumi dengan suara tes. Tiba-tiba mendekat ke leher Bibi Dong, perlahan mencium, sebuah aroma dingin yang harum. Ekspresi Bibi Dong sedikit tidak wajar. Telinganya sedikit memerah. Jangan menunda hal penting. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan mengganggu lagi. Saya akan membantu menarik perhatian. Sampai jumpa besok, Xiao Dongdong. Nikmati dengan baik ya. Taman sayap Istana Paus. Qian Renzu meringkuk di pelukanku. Aku perlahan menggoyangkan ayunan. Daguku bersandar di Qian Renzu. Di atas kepala yang lembut itu. Dengan senyuman lembut di sudut bibir. Ibu Zuer selalu punya satu pertanyaan untukmu. Meskipun aku tidak ingat dengan jelas tentang hal-hal sebelumnya, tapi aku samar-samar mendengar pelayan istana menyebutnya. Sepertinya ayahmu adalah yang mulia Paus saat ini. Qian Renzu, tubuhnya tiba-tiba kaku. Tangan kecilnya secara naluriah menggenggam kerah bajuku. Lagi pula, yang mulia Paus masih di istana Paus, kan? Kenapa hari itu kamu memberitahu ibu? Dia sudah meninggal. Qian Renzu panik. Air mata sudah mulai menggenang di matanya. Ayah benar-benar sudah meninggal. Sudah lama sekali dia meninggal. Paus itu, dia bukan ayahku. Untuk mempertahankan kasih sayang ibu yang sulit didapat ini, anak malang ini, terpaksa mengutuk ayah kandungnya berulang kali. Di tempat gelap, Qian Daoliu mendengar percakapan ini. Hatinya dipenuhi dengan berbagai perasaan. Dia menghela napas, sedang bersiap untuk mengirim pesan kepada Rushu, agar dia tidak panik. Tiba-tiba merasakan getaran jantung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Datang tanpa peringatan, dia tiba-tiba menoleh ke arah istana Paus. Di sana meskipun tampak tenang, namun di matanya samar-samar ada aura jahat yang sangat kuat, sedang perlahan-lahan naik. Tidak baik, itu adalah aura Bibi Dong. Mengalihkan perhatian, wajah Qian Daoliu berubah drastis. Bahkan tidak sempat mengucapkan salam kepada Qian Rushu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya emas yang mengalir. Seketika menghilang dari tempatnya. Aku segera menepuk lembut punggung Qian Renshu yang masih terisak. Sudahlah, jangan menangis, jangan menangis. Ibu percaya padamu. Orang yang tidak penting itu, tidak masalah meskipun mati, asalkan ada ibu. Melalui koneksi darah jiwa, aku merasakan dengan jelas gelombang emosi yang datang dari arah Bibi Dong. Itu adalah kegilaan yang ekstrem, kepuasan, dan pembebasan dari keberhasilan balas dendam. Sepertinya di sana sudah dimulai. Aku menundukkan kepala melihat Qian Renshu yang masih terisak di pelukanku. Di mataku melintas cahaya yang penuh makna. Sinar matahari pertama di pagi hari menembus awan, menyerami ayunan di taman pavilion. Qian Rushu menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk, seperti kucing kecil yang malas. Dia menggesekkan tubuhnya di pelukan saya, seolah meminta untuk berjalan. Suara saya sangat serak, pasangan mata ungunya tampak sangat kosong. Seluruh tubuhnya memancarkan kelelahan seolah telah dikosongkan. Malam tadi, dengan Bibi Dong menelan Qian Zan, rahasia neraka mulai dibuka. Niat jahat yang datang dari dewa jahat itu mengalir tanpa henti melalui kontrak jiwa ke dalam kesadaran saya. Tak terhitung suara gila berteriak di dalam kepala saya, memperbesar sisi gelap yang tertekan di dalam hati saya tanpa batas. Hampir membuat saya mengalami keruntuhan mental, dan Bibi Dong yang berada di pusat pusaran itu tidak hanya berhasil menahan serangan niat jahat ini, bahkan masih memiliki tenaga untuk memanfaatkan kekuatan ini untuk menerobos batasan. Ibu, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat sangat buruk. Qian Renshu kini sepenuhnya sadar. Melihat wajahku yang pucat dan sedikit terdistorsi, langsung merasa tegang. Tidak apa-apa, ibu hanya mengalami mimpi buruk semalaman. Aku memaksakan senyuman.
mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Qian Renshu. Sayang, ibu lelah. Perlu kembali dan istirahat sejenak. Kalau begitu, aku yang jadi ibu. Suar sedikit enggan. Tidak perlu, kamu tinggal di sini dan berlatihlah. Ibu akan datang lagi lain hari. Saya berdiri, seperti melarikan diri. Saya berjalan cepat keluar dari halaman. Begitu saya berbelok di sudut koridor, memastikan telah keluar dari pandangan Zuer. Tubuh Ju Huang yang tepat seketika hancur, mengubah menjadi ribuan titik cahaya ungu hitam yang menghilang di udara. Ruang rahasia Istana Suci, ruang yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah ruang hitam pekat, retakan terbuka dengan sendirinya. Bibi Dong melangkah keluar dari dalamnya. Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh senjata berwarna ungu hijau yang samar-samar. Wajahnya yang awalnya dingin kini semakin menambah pesona dan daya tarik yang menakutkan. Telah menelan Qiang Shunji, dan telah mengalami pencucian pikiran jahat semalaman di tempat rahasia. Dia telah mencapai peringkat Doolo puncak level ke-97. Bibi Dong menghela napas lega. Bagaimana? Bagaimana dengan kekuatan ini? Sialan, aku hampir gila. Jiwaku bergetar di lautan mayat. Itu benar-benar membuatku tertekan hingga gila. Bibi Dong melihatku yang tergeletak di tanah ingin mati. Sangat senang. Dalam arti tertentu, orang ini harus menghadapi ujian dewa raksasa bersamanya. Tidak, bangkitlah. Jika kita satu kesatuan dalam ujian provinsi, jika kau gila, itu berarti setengah jiwaku kehilangan kendali. Bukankah itu berarti aku juga akan hancur? Aku langsung sadar, seperti ikan mas melompat dari tanah. Sial, ini apa sih? Dang Jen koop dengan tingkat kesulitan neraka. Aku hanya sebuah aksesori yang ingin menggantungkan diri. Kenapa harus bertanggung jawab atas hal yang bisa membuat orang gila? Ujian mental. Bibi Dong juga merasa ingin muntah karena marah. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk menekan kecemasan di dalam hatinya. Dengarkan, mulai hari ini, kamu harus berlatih bersamaku, mengasah tekadmu, dan setiap kali memasuki rahasia raksasa, kamu harus tetap sadar sepanjang waktu. Aku akan membagi sebagian kekuatan mental untuk melindungimu. Tapi dampak utama harus kamu tanggung sendiri. Aku harus menanggung semua ini. Apa itu bisa ditanggung oleh manusia? Saat kami berdua masih berdebat tentang latihan, suara lonceng yang berat dan khidmat kembali terdengar. 81 tentang lonceng kematian masih menggema. Seluruh kota jiwa bela diri terbenam dalam kesedihan yang sunyi. Bibi Dong mendengar suara itu. Senyum dingin di sudut bibirnya muncul kembali. Sepertinya Qian Daoliu sudah mengatur segalanya. Ayo pergi, Yang Mulia Pausku. Karena kita sudah naik perahu bajak laut ini, mari kita mainkan drama di depan kita dengan baik. Mengenai ujian dewa raksasa yang terkutuk itu, tidak ada salahnya jika kita saling menyiksa setiap hari. Lihat siapa yang lebih unggul. Setelah aku dan Bibi Dong mengalahkan Qian Shunji, Bibi Dong dengan terang-terangan datang ke aula paus untuk berduka. Dan meskipun Qian Daoliu tahu bahwa Bibi Dong telah menelan Qian Shunji, dia tetap terkejut, membantu Bibi Dong menutupi semua ini, membuang semua tanggung jawab kepada Tang Hao. Hanya karena dia tidak ingin Qian Renshu menjadi kesepian, bahkan demi stabilitas aula jiwa. Qian Daoliu juga meminta Jing Yue untuk mengumumkan bahwa Bibi Dong mewarisi posisi paus. Setelah pernyataan ini, aula yang sebelumnya tertekan tiba-tiba meledak. Suara keraguan bermunculan. Di mata mereka, meskipun Bibi Dong adalah seorang jenius, dia tetap hanya seorang junior. Menghadapi keraguan orang banyak, Bibi Dong hanya melangkah maju satu langkah. Sebuah aura menakutkan tiba-tiba meledak dari dirinya. Segera setelah itu, satu demi satu cincin jiwa perlahan muncul dari bawah kakinya. 8 cincin dulu. Dia bahkan belum menyelesaikan kata-kata yang dipertanyakan oleh eldernya. Cahaya merah darah yang menakutkan seketika menerangi seluruh aula yang gelap. Cincin jiwa 100.000 tahun. Doolo bertitel. Bagaimana mungkin ini? Sekarang siapa yang masih merasa perawan suci tidak memenuhi syarat? Suara terkejut dan dingin tepat pada waktunya terdengar, memecahkan keheningan yang mencekam. Tidak ada yang berbicara. Cincin jiwa merah cerah 100.000 tahun cukup untuk menekan segalanya. Keraguan terhadap bakat perawan suci yang luar biasa, mewarisi posisi paus, sudah seharusnya dipimpin oleh beberapa kardinal merah. Semua orang serentak berlutut di tanah. Sangat baik, setelah hari ini, akan diumumkan ke seluruh benua besar. Kaisar baru Istana Jiwa telah ditetapkan. Setelah mengatakan ini, mata tua yang terkejut tiba-tiba memancarkan dua sinar dingin, menatap tajam Bibi Dong yang tersenyum licik. Murid Hao Tian, Tang Hao, telah mengklaim kaisar sebelumnya. Ini adalah penghinaan besar bagi Istana Jiwa kami. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tenanglah, ayah. Dendam membunuh guru tidak bisa dimaafkan. Saya akan segera memerintahkan pencarian Tang Hao di seluruh benua. Siapapun yang melindungi akan dihukum sama dengan Hao Tian Clan. Mengenai utang darah Hao Tian Clan ini, saya akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Di dalam aula paus,
Dengan perintah mengejutkan dari Dolo, semua orang segera memberi hormat dan mundur. Dalam sekejap, hanya tersisa Qiang. Qian Daoliu perlahan berbalik. Pada saat itu, dia seolah tidak lagi menjadi Dolo yang menggetarkan dunia, melainkan hanya seorang kakek tua yang kehilangan anaknya. Jingga, apakah kamu pikir saya telah melakukan kesalahan selama waktu ini? Agar dia tidak menjadi gila, aku menyuruh Zuer untuk berbohong, mengutuk bahwa ayahnya sudah mati. Tapi sekarang, Qian Rushu benar-benar telah mati. Jika Zuer terbangun, mengetahui semua ini, dia adalah yang menyebabkan kematian ayahnya. Sebelum lonceng kematian berbunyi, Qian Daoliu menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat Qian Rushu tertidur, dan membiarkan Doolo cahaya membawanya kembali ke dalam kuil pemujaan, memisahkan dari semua suara di luar. Ini adalah bentuk perlindungan, juga merupakan bentuk pelarian. Ratu Lebah Rushu adalah pewaris klan malaikat. Beberapa penderitaan adalah sesuatu yang harus dia tanggung. Jika sekarang dia menyembunyikannya darinya, di kemudian hari, saat dia mengetahui kebenaran dari orang lain, itu hanya akan membuatnya lebih menderita. Qian Daoliu menutup mata, mengambil napas dalam-dalam. Akhirnya, dia hanya menggelengkan kepala dengan lemah. Saya tidak bisa mengucapkan jumlahnya. Kamu pergi beritahu dia tentang berita ini. Di sisi lain, Bibi Dong mengernyitkan dahi. Mengingat adegan di aula tadi, Dolo krokodil emas. Orang tua itu tadi hampir ingin menelanku hidup-hidup. Dia pasti akan berusaha menjatuhkanku di setiap kesempatan. Dan sekarang aku adalah paus. Kamu juga tidak boleh memanfaatkan posisiku untuk berperilaku gila. Jika tidak, aku sebagai paus ini akan menjadi bahan tertawaan 2 kekaisaran besar dan 3 sekte utama. Sangat sederhana. Selanjutnya kita cari kesempatan yang tepat agar semua orang melihat. Sebenarnya ada 2 Bibi Dong. Satu adalah tubuh paus yang rasional dan normal. Yang lainnya adalah sosok yang karena terjebak dalam kekuatan, memiliki kepribadian yang aneh. Dan kamu bisa melempar semua kesalahan kepada sosok yang tidak terkontrol ini. Bagaimana bisa begitu? Sosok pilar bisa bertindak secara mandiri. Bukankah ini sama dengan mengekspos kartu truf saya secara langsung? Xiao Dongdong, sadarlah sedikit. Kartu trufmu adalah warisan Dewa Roshasha, dan kamu telah terkurung oleh Qian Zhan begitu lama. Sekarang di kuil jiwa hanya seorang komandan tanpa pasukan. Membiarkan tubuh ganda saya yang putus asa berdiri di depan. Siapa yang berani tidak patuh nanti? Paus tidak bisa bertindak sembarangan. Apakah saya yang gila ini tidak bisa bertindak? Tapi 2 saya muncul sekaligus. Ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana menjelaskan kepada Dewan Elders? Nanti jika semua orang bertanya, kamu hanya bisa mengangkat tanganmu. Dengan putus asa berkata, sejak terakhir kali terjebak dalam kekacauan, teknik jiwa ke-8 ini telah bermutasi. Klon ini memiliki pemikiran sendiri, berlari ke sana kemari. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Perbuatan jahat yang dilakukannya, apa urusannya dengan aku? Aku juga adalah korban di sini. Taman belakang kuil perawan. Aku mengendalikan klon. Terlalu tidak berwibawa terbaring di kursi goyang dari batu giok. Bibi Dong setuju dengan rencana gila itu. Sementara aku menikmati waktu santai yang langka, tiba-tiba aku merasakan kedatangan Qian Renshu. Aku menghela napas dengan putus asa. Ayahku baru saja meninggal, dan dia datang ke sini untuk mencari penghiburan. Mencari aku, ibu tirinya. Sungguh malang. Kenapa aku harus bekerja lembur sambil mengurus anak? Segera aku mengubah ekspresi wajahku dari malas menjadi mode ibu yang lembut. Dan Qian Renshu mengintip dari balik tiang Roma, mengamati Qian Renshu dengan mata merah. Tangan kecilnya erat memegang tepi tiang. Tubuhnya masih sedikit bergetar. Ketika melihat sikapku yang santai ini, hatinya yang cemas terasa setengah lega. Dia mencoba memanggil dengan ragu, "Ibu."